Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita belajar bersama, pengen mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Pengen boten? Nah, karena nopo ilmu niku diwajibkan bagi siapa? Kita semua umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Nggih. Terus bagaimana adab dan etika di dalam menuntut ilmu? Nggih. Pak Guru misalipun panjenengan mengajar, ya, otomatis ya, dalam mengajar seneng kalau ilmunya diamalkan. Ngoten Bang nggih. Nah, adabe napa yang pertama kita niku dari rumah menata niat pados ilmu bareng-bareng teng mriki. Nggih. Jadi pados ilmu bareng-bareng teng mriki. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Nggih. Jadi noto niat, menata niat di dalam mencari ilmu niku adalah hal yang paling utama dan sangat penting. Dalam hadis tadi disampaikan bahwa sebuah perbuatan dinilai berdasarkan niatnya, dan tiap orang mendapatkan apa yang diniatkan. Mereka yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya akan membalas orang tersebut. Namun mereka yang hijrah karena hal yang bersifat duniawi atau wanita yang akan dinikahi, maka dia akan mendapatkan hal tersebut. Niki adalah tataran niat ya, dari rumah kita berniat menuntut ilmu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, agar ilmu yang kita dapatkan niku berkah dan bermanfaat, napa? Yang kedua adalah bersungguh-sungguh, temenan. Ya. Jadi seorang muslim harus bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, ya, agar memberikan hasil ingkang sae. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan ihsan dalam segala hal. Jika kalian berperang, maka lakukanlah yang terbaik. Jika sedang menyembelih hewan, maka lakukan juga usaha terbaik. Salah satu dari kalian mengasah pisaunya, sedangkan yang lain menenangkan hewan yang akan disembelih. Jadi niki bersungguh-sungguh niku bukan sekedar mengasah hewan, mengasah pedang ya, atau pisau ketika mau menyembelih hewan, tetapi sebagian yang lain juga menenangkan hewannya. Ya. Wonten tiang nyembelih hewan, hewannya digudoi, ayo sembelih mati ya mari ya, diedet-edet mari kamu ya. Tuwedeni nggih. Kuda mawon lek dilus-elus dikusuk-kusuk meneng mboten? Seneng. Panjenengan sing gak ada kucing, ibu-ibu gak ada kucing mboten? Wonten sing gak ada kucing nggih. Dielus-elus, dipangku, biasanya nurut mboten, Bu? Oh, nurut napa malih diwakani wak klothok utawa sentrat nggih. Tambah seneng. Nggih niku kucing. Jadi intinya hewan pun ketika kita lakukan, kita opaini dengan sungguh-sungguh, nurut. Begitu juga dengan ilmu, ketika kita pelajari dengan sungguh-sungguh, insya Allah bermanfaat, nggih, berkah. Nggih, contohipun hewan iku wau. Nggih. Sampai harimau, hewan yang paling ganas, nggih. Ketika dirawat dari kecil sampai besar pun jarang harimau niku mangan tuan rumah. Nggih napa mboten? Nggih. Tapi lek tiang masih dirawat dari kecil sampai gede, biasa sing ngrawat dipangan mboten. Dipangan sak dunyane kata bagi. Ada yang seperti itu. Nah, ya. Jadi ngaten. Lala ilmu ketika kita rawat dari kecil sampai besar, insya Allah kelak kita akan mendapatkan apa? Manfaat ilmu yang bermanfaat, penolong kita di alam kubur.
Jadi ingatan. Kemudian yang ketiga adalah ilmu yang berkah dan bermanfaat itu ketika mencarinya kita tawakal. Nggih. Tawakal, pasrah sepenuhnya kepada sinten? Allah Subhanahu wa taala. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jadi ketika kita membulatkan tekad di dalam mencari ilmu ini, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, pasrah kepada Allah. Ya Allah, ilmu yang saya tuntut ini adalah ilmu yang darimu, Al-Quran dan Sunnah. Nggih. Semoga ilmu yang saya tuntut ini bermanfaat untuk kehidupan apa? Di dunia dan di akhirat. Nggih. Kemudian yang keempat adalah agar ilmu bermanfaat itu kita berusaha menjauhi maksiat. Nggih. Melakukan taat, menjauhi maksiat. Dalam hadis disampaikan seorang hamba dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang hamba apabila melakukan suatu kesalahan maka dititikkan dalam hatinya sebuah titik hitam. Jadi umpami kita niku enggak ada kesalahan, maka teng ati niku ada titik hitam. Apabila ia meninggalkannya dan meminta ampun serta bertaubat, hatinya dibersihkan. Wonten titik satu cepat dibersihkan dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila ia kembali berbuat maksiat, maka ditambahkan titik hitam tersebut hingga menutupi hatinya. Itulah yang diistilahkan ar-ron, ya, yang Allah sebutkan dalam firman-Nya. Sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Jadi tidak pernah dibersihkan titik yang bernoda di dalam hati, lama-kelamaan atine peteng. Kados kaca, seperti kaca, ketika tidak pernah dibersihkan, titik satu dibiarkan, titik dua dibiarkan, akhirnya apa? Kacanya gelap, mboten? Gelap. Kaca mobil mawon tidak pernah dibersihkan, apalagi hutan-hutan, peteng mboten, Mbah? Peteng. Nggih, mboten saged nikali. Nggih, napa malih terjemper dirasa mulai hujan anu nggih, batu nggih. Es batu maksudnya. Hujan es, Masya Allah. Sehingga beberapa listrik kena. Nah, bayangkan niki pun kalau mulai hujan es tanda-tanda pun, nggih. Hujan duit, nah kasing rebutan misalnya ngoten. Kemudian yang kelima, agar ilmu kita niku berkah dan bermanfaat nopo, yaitu berdoa, dungo. Saged dungane ibu-ibu? Oh, napa dungane? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni. Nggih. Terus napa? Ya, wa min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Nggih. Monggo bareng-bareng. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasali wal bukhli wa min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Sampun hafal? Boten, jujur men nduk. Nah, niki dunga doa seperti ini berlindung kepada Allah dari kecemasan dan kesedihan, dari kelemahan dan kemalasan, malas ibadah, malas menuntut ilmu, ya, dari sifat sesat dan pengecut, dan dari beban hutang, dan dari penguasaan manusia atau intimidasi manusia. Niki doa yang umum yang harus kita lakukan, nggih. Jadi ngoten. Kemudian jika menemui kesulitan, Allah Subhanahu wa taala juga mengajarkan kita, ya, melalui Rasulnya dengan doa apa? Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sampun hafal? Oh sampun, anak-anak on sampun. Ibu-ibu sampun hafal nggih? Dereng, monggo diwaos bareng-bareng. Allahumma la sahla
illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Nggih, sampun hafal Bu? Pak? Oh, alhamdulillah, hafal niki wau nggih. Duka benjing nggih. Nggih, dituntun insyaallah hafal lama-lama nggih. Artosipun napa? Ketika mengalami kesulitan kita dianjurkan berdoa niku wau yang artinya adalah ya Allah. Nggih, monggo sareng-sareng ya Allah. Tidak ada kemudahan kecuali Kau buat mudah, dan Engkau menjadikan kesedihan atau kesulitan jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah. Amin. Nah, tidak ada dan daya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Jadi kita itu minta pada Allah. Nggih. Kita mengadukan kepada Allah, ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan kecuali darimu Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat itu yang keenam, berprasangka baik. Jadi seorang muslim niku diharapkan selalu berprasangka baik atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun hasil dan proses mencari ilmu itu tidak sesuai dengan yang direncanakan. Wonten sing pengin golek ilmu dadi tentara, kinten-kinten sing daftar tentara diterima sedaya mboten? Mboten. Wonten sing puterane tentara ngriki nggih. Wonten TNI, Tentara Tani Indonesia. Nah, alhamdulillah. Tentara Tani Indonesia nggih, nggih. Nggih, tani wonten nggih. Ya. Wonten sing daftar di kedokteran, kemudian enggak diterima, ternyata jadi tentara misalipun. Jadi ngoten, berprasangka baik sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang terbaik. Nggih, mungkin itu yang terbaik. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 216 ya. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Jadi wonten Allah berikan pilihan cerdas, wonten Allah berikan pilihan sedang, wonten Allah berikan mereka biasa-biasa saja. Mereka punya kelebihan masing-masing, yang kita dianjurkan mencari kelebihannya bukan kekurangannya. Gini mboten Bu? Kalau kita melihat seseorang jangan dinilai kekurangannya tapi cari kelebihannya. Ada guru kelebihannya bahasa Inggris, ada guru kelebihannya bahasa Jawa. Ya, Ustadz Nurdin kemarin dalang tadi. Lah ini masya Allah nih multifungsi. Wes imam dalang menewas. Tuh kok sing didalangi joget-joget mboten. Nah, jadi wonten guru sing ahli olahraga nggih bagi. Olahraga masyaallah. Jadi macam-macam. Dan Allah kadang berikan kelebihan, wis iso bahasa Inggris, iso olahraga, wis iso macam-macam. Nah, itu kelebihan yang Allah berikan.
Supados napa mencari pahala sebanyak-banyaknya dengan bidang ilmu yang dia dapatkan. Jadi ilmu itu bukan untuk kesombongan, bukan untuk menzolimi orang lain, tapi adalah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian agar ilmu kita berkah yang ke-8 adalah jangan ragu bertanya kalau tidak mengetahui. Tanya kepada sinten, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Berobat dari gangguan jin dan sihir, takone teng sinten? Teng sing semerap. Sinten semerap? Sanes dukun. Dukun iku kerjasamae kali jin. Tanya sing semerap peruqyah syar'iyah atau para ustadz kiai yang tahu tentang itu. Kemudian selanjutnya adalah agar ilmu kita itu barokah dan berkah dan bermanfaat, hormati guru. Misalnya kita punya guru, kita berusaha untuk menghormatinya. Dalam rangka apa? Supaya ilmunya bermanfaat. Panjenengan sampun semerap bagaimana caranya menghormati para guru. Disampaikan di dalam kitab Lubabah hadis ya, barang siapa memuliakan orang alim atau guru, maka ia memuliakan aku ya. Jadi dalam kitab Lababul Hadis niki dijelaskan bahwa seorang yang memuliakan guru sama dengan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang memuliakan orang alim atau guru, maka ia memuliakan aku, dan barang siapa memuliakan aku, maka ia memuliakan Allah, dan barang siapa memuliakan Allah, maka tempat kembalinya adalah surga. Kemudian yang ke-10 adalah mengamalkan ilmu yang dimiliki. Jadi seorang muslim yang telah menuntut ilmu dianjurkan untuk mengamalkannya, sebab jika ilmunya tidak diamalkan maka termasuk golongan orang yang celaka. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah orang yang tidak berilmu dan celakalah pula orang yang berilmu namun tidak mengamalkannya. Niki hadis riwayat Abu Nuaim ya. Jadi wonten kisah karena ada seorang ayah nggak ngerti tentang ilmu. Seorang anak niku nggak ada anak ya. Anak ini ku sering pakai siwak ya. Sanes susah romli sanes ya, tenang aja. Jadi siwak ini kan sunnah asli nih. Sunnah mboten Bu? Sunnah. Di depan orang tuanya anak itu bersiwak, tahu ya. Kemudian benci si ayah tadi kepada siwak. Siwaknya diambil, dibanting, mana dibanting nuwun sewu. Siwaknya taruh di belakangnya dia. Dibokongi maksudnya. Dihina maksudnya begitu. Ya. Karena yang dihina itu adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Apa yang terjadi? Tidak berlangsung lama, tangannya seorang ayah itu sakit, terinfeksi, dan mungkin harus diamputasi. Salah satu gara-gara apa? Menghina ilmu sunnah Nabi Muhammad SAW. Perkara sepele, tetapi Allah Subhanahu wa taala meninggikan siwak itu. Itu salah satu contohnya. Jadi intinya apa? Ketika kita belum paham suatu ilmu, paling tidak kita tidak menghinanya, tidak mencemoohnya, tapi kita mohon pada Allah, ya Allah saya belum bisa mengamalkan ilmu ini, ampuni hambamu ya Allah. Soalnya wonten tiang wonten tidak suka pada suatu amalan, kemudian dihina, ya itu tadi terjadi apa? Kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya wonten tiang sing boten siap berhijab, nggih boten usah menghina yang sudah berhijab, sing jilbaban. Wonten tiang sing jilbaban ombo, kita boten saged nggih boten usah menghina sing jilbaban ombo, misalnya ngoten. Jadi kita hanya mohon pada Allah, ya Allah berikanlah kemampuan saya untuk berhijab syar'i, misalnya ngoten nggih. Jadi itu adalah salah satu adab kita
ketika belum bisa menjalankan ilmu, paling tidak menghina ilmu, karena azabnya naudzubillah sangat besar. Mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, bisa mengantarkan kita bahagia dunia dan akhirat, dan kita tetap istiqomah dalam menjalankan taat, menjauhi maksiat, agar mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah yang maha kaya dan maha kuat. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa.